Venezuela memiliki cadangan minyak besar. Namun, toko-toko biasa sering bermasalah bertahun-tahun. Orang-orang mengantre panjang untuk tepung, beras, gula, dan tisu toilet. Ini karena impor berkurang, produksi lokal pun jatuh. Harga pemerintah dijaga rendah secara buatan, akibatnya barang hilang dialihkan lewat perantara. Di Caracas, ibu kota, agak lebih mudah dari provinsi. Tapi di sana pun, orang terbiasa belanja awal, mereka juga saling tukar barang. Pasar swasta menutupi sebagian kekurangan, namun harganya lebih tinggi. Industri minyak adalah pemasukan utama Venezuela. Namun, dana ekspor lama tidak dipakai modernisasi pabrik, pipa, dan jaringan listrik. Perusahaan minyak terlilit utang dan kehilangan banyak ahli. Sebagian dari mereka telah pergi. Peralatan usang sering rusak, produksi menurun, dan pengolahan terganggu. Pendapatan tidak cukup untuk impor pangan dan obat-obatan. Para kreditur menuntut pembayaran. Ekonomi makin bergantung pada nilai tukar dolar dan harga minyak dunia. Defisit anggaran ditutup dengan mencetak uang, yang mendorong kenaikan harga. Pada akhir tahun 2010-an, inflasi di Venezuela mencapai level sangat tinggi. Tahun 2018, inflasi tahunan diperkirakan mencapai sekitar 1 juta %. Harga barang berubah dalam hitungan minggu, bahkan hari. Uang tunai pun kehilangan nilainya. Pemerintah beberapa kali menghapus nol dari Bolivar dan memperkenalkan uang kertas baru. Namun, ini tidak menghentikan kenaikan harga. Warga beralih ke transaksi dolar dan transfer non-tunai. Bolivar tunai lebih sering dipakai untuk transportasi atau pembayaran kecil. Gaji tak sanggup ikuti kenaikan harga. Pendapatan real warga pun menurun drastis. Venezuela, negara minyak, terbiasa bensin hampir gratis. Namun, kelangkaan bahan bakar mengubah segalanya. Saat kilang bermasalah, SPBU tutup. Antrean pun mengular berjam-jam. Di beberapa daerah, harga bensin per liter lebih mahal dari roti. Pengemudi harus mendapatkannya lewat kenalan atau pasar gelap. Ini berdampak pada taksi, pengiriman makanan dan obat. Sektor pertanian juga terpukul, butuh BBM untuk alat dan transportasi. Pengemudi merencanakan perjalanan sesuai jadwal pasokan. Angkutan umum sering memangkas rute. Penurunan pendapatan Venezuela dan masalah pasokan menyebabkan malnutrisi di daerah miskin. Pemerintah meluncurkan paket makanan program CLAP. CLAP adalah singkatan Spanyol untuk Sistem Bantuan Pemerintah. Melalui program ini, struktur lokal rutin membagikan sereal, minyak, dan makanan kaleng. Paket sering terlambat dan tidak cukup untuk semua orang. Kualitas serta nilai gizinya kerap dikritik. Banyak keluarga bertahan hidup dengan pola makan sederhana. Anak-anak pun kehilangan berat badan. Para donatur dan diaspora mengirimkan bingkisan. Namun, ini tidak cukup untuk seluruh negeri. Jutaan warga Venezuela telah pergi ke negara-negara tetangga dan lebih jauh. Mereka mulai mengirimkan uang ke keluarga di tanah air. Transfer uang ini menjadi topangan penting bagi kerabat mereka. Ini membantu membayar makanan, obat-obatan, serta sewa tempat tinggal. Para penerima menarik dolar atau menukarnya ke mata uang lokal. Tujuannya membeli barang kebutuhan di pasar dan toko-toko swasta. Bagi banyak keluarga, transfer uang ini terbukti lebih stabil, bahkan dibanding pekerjaan lokal. Namun, komisi, nilai tukar, dan gangguan akses bank terkadang mengurangi sebagian dukungan. Di tempat dolar tunai dapat digunakan, transaksi berjalan lebih cepat dan juga lebih andal. Jutaan orang meninggalkan Venezuela. Mereka berjalan kaki melintasi perbatasan, naik bus ke negara tetangga, dan mencari pekerjaan apa saja. Di kota-kota besar negara tetangga, muncul lingkungan dengan kafe dan produk Venezuela. Yang pergi bukan hanya buruh, tapi juga dokter, insinyur, dan guru. Karena eksodus tenaga ahli, rumah sakit dan sekolah di sana berfungsi lebih buruk. Yang tertinggal mengandalkan bantuan kerabat yang pergi, atau menabung untuk pindah sendiri. Sering ada antrean dan kam sementara di pos pemeriksaan. Rumah sakit pemerintah Venezuela kekurangan obat, persediaan, dan tenaga ahli. Obat pereda nyeri, antibiotik, alat tes tidak selalu ada. Peralatan medis menganggur tanpa suku cadang atau servis. Listrik sering padam, dan generator tak selalu punya bahan bakar. Para dokter banyak yang pergi, antrean pasien pun memanjang. Klinik swasta lebih baik, tapi tak terjangkau banyak orang. Pasien kronis bergantung pada diaspora dan bantuan kemanusiaan.
Tingkat kematian memburuk, terutama pada anak dan lansia. Operasi terjadwal sering ditunda. Gaji guru di Venezuela rendah. Banyak yang berhenti kerja atau mencari pekerjaan sampingan. Mereka sering tidak teratur datang ke sekolah. Buku pelajaran dan kertas langka. Komputer dan internet sering bermasalah. Anak-anak sering bolos. Ini karena tidak ada transportasi. Atau keluarga tak mampu bayar makanan dan seragam. Di beberapa daerah, sekolah mengurangi jam belajar. Mahasiswa pindah ke negara lain. Laboratorium sains pun kosong. Sistem pendidikan tetap ada secara formal. Namun kualitasnya menurun drastis. Kurikulum sering hanya terlaksana sebagian. Kelangkaan dan kontrol harga di Venezuela menciptakan perdagangan gelap. Di pasar gelap, orang bisa membeli bensin, obat, makanan impor, dan alat rumah tangga. Namun, harganya lebih mahal dan tanpa garansi. Beberapa barang diselundupkan dari negara tetangga. Orang-orang berkomunikasi via pesan instan. Mereka bertemu di halaman dan area parkir. Toko-toko swasta menetapkan harga sendiri. Mereka sering meminta pembayaran dalam dolar. Ekonomi gelap memang mengisi kekosongan. Namun, itu mendorong harga naik. Ini juga memperlebar kesenjangan antara pemilik akses mata uang dan lainnya. Kontrol kualitas dan keamanan sangat lemah. Sanksi Amerika Serikat terhadap perusahaan minyak negara Venezuela meningkat drastis pada tahun 2019. Ini membatasi ekspor dan pembayaran. Hal ini mengurangi pemasukan mata uang asing. Kondisi ini juga menyulitkan perbaikan peralatan. Pada periode tertentu, aturan ini sempat dilonggarkan untuk beberapa transaksi, namun kemudian kembali diperketat. Produksi minyak tetap di bawah 1 juta barel per hari. Industri ini tidak dapat pulih cepat tanpa investasi, teknologi, serta tenaga ahli terampil. Akses terhadap pengencer dan pasokan listrik yang stabil tetap menjadi masalah krusial. Venezuela telah mengumumkan peluncuran kripto miliknya sendiri, Petro, yang terkait dengan minyak. Mereka berusaha menggunakannya dalam transaksi pembayaran. Dalam prakteknya, warga lebih sering memakai dolar dan stablecoin. Akibatnya, Petro tidak menjadi alat pembayaran umum. Penambangan kripto terkadang diizinkan, lalu dibatasi. Alasannya adalah beban jaringan listrik dan upaya memerangi penipuan. Bagi kebanyakan orang, transfer dari kerabat dan dolar tunai terbukti lebih andal. Eksperimen dengan skema digital ini tidak mengubah gambaran umum. Masalah defisit dan pendapatan rendah tetap ada. Krisis panjang di Venezuela meningkatkan kejahatan jalanan. Zona kelompok kriminal juga meluas. Di beberapa daerah, polisi kehilangan kendali saat malam. Warga sebisa mungkin tidak keluar rumah. Perampokan, pemerasan, dan penyelundupan bahan bakar jadi masalah umum. Kota-kota mengalami pemadaman listrik panjang dan penurunan tegangan tajam. Ini menghentikan transportasi. Toko-toko tutup. Makanan di kulkas pun rusak. Pemadaman nasional tahun 2019 menunjukkan kelemahan sistem energi dan ketergantungan pada peralatan lama. Ketika minyak menghasilkan sedikit uang bagi Venezuela, penambangan emas di hutan selatan meningkat. Ini sering terjadi secara ilegal, tanpa lisensi atau pengawasan. Penambang, tengkulak, dan kelompok kriminal tertarik ke daerah-daerah terpencil tersebut. Penggunaan merkuri sangat merusak sungai dan kesehatan penduduk lokal. Pendapatan dari penambangan ini jarang masuk ke anggaran resmi negara. Namun, ini justru memicu perdagangan gelap dan korupsi. Pemerhati lingkungan dan HAM mencatat kerusakan hutan. Konflik lahan juga sering terjadi di sekitar lokasi penambangan. Razia berkala tidak banyak mengubah situasi. Sebab, kontrol yang stabil dan transparan tidak ada. Masa depan Venezuela bergantung pada 3 hal. Pertama, kesepakatan aturan yang adil di dalam negeri. Kedua, penarikan investasi untuk tambang dan olah minyak. Ketiga, pemulihan layanan dasar. Ini meliputi listrik, air, transportasi, listeri dan medis. Tanpa investasi dan akses teknologi, pertumbuhan akan terbatas. Gangguan listrik dan pasokan pengencer akan tetap jadi resiko. Jika ada reformasi nyata dan perlindungan properti, ekonomi akan perlahan pulih. Sebagian yang pergi akan kembali. Jika tidak, eksodus akan terus berlanjut. Jika ini menarik, silakan berlangganan agar tidak ketinggalan episode baru. Kami menyajikan semuanya secara singkat dan padat.